Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas Ibu Desita Pratiwi. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi teks cerita pendek. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi fungsi komunikatif, lokasi sosial, isi, struktur, unsur, dan kebahasaan dari teks cerita pendek dengan tepat. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Baiklah. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca materi mengidentifikasi teks cerita pendek. Apakah ada kesulitan? Sudah dibacakan materi yang Ibu kirimkan dari WA? Baik, jika ada kesulitan silakan ditanggapi ya. Nah, anak-anak, sebelumnya silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok ada 2 orang. Nah, kalian akan mengidentifikasi teks cerita pendek berdasarkan isi, struktur, unsur, dan kebahasaannya ya. Nah, coba kalian ingat kembali, teks cerita pendek merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Agar lebih jelas, yuk cermati teks cerita pendek berikut. Ibu sudah mengirimkan materi ya, di situ ada teks cerita pendek yang berjudul Teman yang Baik. Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Kalian sudah membacanya kan, teks cerita pendek Teman yang Baik? Nah, agar kalian lebih memahami isi teks cerita Teman yang Baik tersebut, di sini ada format isian untuk mengidentifikasi isi teks cerita pendek. Di situ ada nama tokohnya, latar, peristiwa, tindakan tokoh. Nah, di situ sudah dijelaskan nama tokohnya ada Rina, Dini, dan Ibu Guru. Nah, selanjutnya jika kalian sudah mengisi dari format isian, sekarang cermati lagi teks cerita pendek Teman yang Baik agar kalian lebih memahami struktur teks cerita pendek. Silakan dibaca struktur ini. Di sini ada bagiannya ya, sudah diringkas dari setiap kalimat dari teks cerita pendek tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada format pengidentifikasian unsur teks cerita pendek. Nah, dari teks cerita pendek yang berjudul Teman yang Baik yang sudah kalian baca, silakan isi unsurnya apa. Di situ ada tokoh dan penokohan, alur, latar. Setelah itu apalagi anak-anak? Silakan kalian isi pada format yang sudah Ibu sediakan. Nah, jika kalian sudah mengisi format isian unsur teks cerita pendek, sekarang saatnya kalian akan mengisi format pengidentifikasian kebahasaan teks cerita pendek. Nah, dari teks cerita pendek yang berjudul Teman yang Baik, silakan perhatikan penggunaan kata hubung waktu, penggunaan kata kerja, penggunaan kalimat langsung, penggunaan kalimat tidak langsung, dan penggunaan kata sifat dalam teks cerita pendek yang sudah kalian baca ya. Nah, sekarang saatnya kalian kerjakan tugas pada LKPD. Silahkan buka LKPD-nya. Lakukan langkah-langkah mengidentifikasi teks cerita pendek seperti yang telah Ibu contohkan tadi ya.
Nah, silakan kalian cermati cerpen yang berjudul Malaikat Pelindung yang ada pada LKPD. Nah, setelah kalian mencermati teks cerita pendek yang berjudul Malaikat Pelindung, selanjutnya isilah format mengenai isi dari teks cerita pendek tersebut. Sama seperti yang telah Ibu contohkan tadi ya. Nah, ini format isian mengidentifikasi isi dari teks cerita pendek yang telah kalian baca. Jangan lupa di situ identitas umum teks ya, ada judul cerpennya, pengarangnya, tanggal kalian latihan, dan kelompok kalian siapa-siapa anggotanya. Di situ kalian isikan nama tokohnya ada siapa saja sih, latarnya di mana saja, peristiwanya apa, dan tindakan tokohnya itu bagaimana. Selanjutnya, setelah kalian mengidentifikasi isi teks cerpen tersebut, kalian akan mengidentifikasi struktur teks cerpen. Di situ jangan lupa kalian tuliskan identitasnya ya. Setelah itu, di situ sudah ada bagian-bagiannya, kalian ringkas isi. Cukup satu kalimat saja pada tiap bagian yang telah ditentukan ya. Jangan lupa tuliskan strukturnya apa. Selanjutnya, setelah kalian mengidentifikasi struktur teks cerpen tersebut, kalian akan mengidentifikasi unsur teks cerpen. Jangan lupa datanya tadi ya. Nah, unsur intrinsik teks cerpen itu ada apa saja sih? Kalian sebutkan. Nah, jangan lupa di situ ada keterangan. Misalnya nama tokohnya, keterangan tokohnya seperti apa? Baik, protagonis, antagonis. Nah, selanjutnya kalian akan mengisi format mengidentifikasi kebahasaan teks cerita pendek. Di situ jangan lupa isi datanya ya. Nah, kaidah kebahasaan teks cerpen ada apa saja tadi? Kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kata penghubung waktu, kata kerja, dan kata sifat. Jangan lupa diisikan bukti pada teksnya ya. Setelah kalian selesai mengisi seluruh format, sekarang saatnya anak-anak menyajikan atau mempresentasikan hasil mengidentifikasi isi, struktur, unsur, dan kebahasaan pada teks cerita pendek di depan kelas ya. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Silahkan kalian buat kesimpulan bagaimana sih langkah-langkah menganalisis teks cerita pendek tersebut. Baik anak-anak, kalian sudah berhasil mengidentifikasi isi, struktur, unsur, kebahasaan dari teks cerita pendek yang berjudul Teman yang Baik. Terima kasih ya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.